Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Insya Allah baik semua ya. Bertemu lagi dengan Ibu Rita. Pada video kali ini, Bu Rita akan menjelaskan tentang materi aritmetika sosial. Selamat menyaksikan ya. Aritmetika sosial dengan subtopik keuntungan dan kerugian. Ini adalah materi kelas 7 semester 2. Learning is fun, berarti kalian nanti belajarnya harus dengan menyenangkan. Sebelum kita masuk ke materi keuntungan dan kerugian, kita mengingat-ingat kembali materi yang sudah lalu sebagai prasyarat untuk kita belajar materi keuntungan dan kerugian. Apa sih materi prasyaratnya? Yaitu tentang bilangan bulat. Yang pertama, berapa hasil dari 15.000 dibagi 30? Nah, silahkan sambil dicari hasilnya berapa 15.000 dibagi 30. Kemudian sudah. Yang B, berapa hasil dari 12 kali 4.000? Silahkan, saya tunggu waktunya 1 menit, kayaknya lebih kalau 1 menit ini, sisa waktu nanti ya, saya tunggu dulu. Berapa hasil dari 15.000 dibagi 30 dan berapa hasil dari 12 kali 4.000? Silahkan bisa persiapkan catatannya supaya bisa untuk menghitung. Persiapkan buku dan ballpointnya. Ya baik, sepertinya sudah habis ini, sudah 1 menit. Kita cek jawaban kalian apakah sudah benar atau masih salah. Yang pertama jawabannya adalah 500. Kemudian 12 kali 4.000 hasilnya adalah 48.000. Sepertinya jawaban kalian semua ini udah benar ya. Kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah tentang manfaat dari keuntungan dan kerugian atau aritmetika sosial secara umum dulu. Jadi ini untuk memotivasi kalian dalam belajar aritmetika sosial nanti. Apa sih manfaatnya? Ini ada gambar di pasar. Ada Luffy muncul. Ya, kegiatan apa saja yang ada di pasar? Dia berpikir, apa sih yang ada di pasar? Jadi kita bisa melihat ya. Di sini ada ibu-ibu penjual sayuran. Kemudian ini ada ibu-ibu yang sedang membeli mengajak anaknya ini. Nah, ini pasar. Di sini ada kegiatan jual beli. Penjualnya ini menginginkan keuntungan, pembeli menginginkan harga yang rendah tapi dengan kualitas yang baik tentunya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara penjual ini mendapatkan keuntungan. Nanti apa saja yang ada di pasar itu kita fokusnya tetap ke kegiatan jual beli. Lanjut ya, manfaat yang lainnya. Manfaat aritmetika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk mempermudah dalam bertransaksi atau jual beli suatu produk tertentu. Yang kedua, memahami beberapa konsep ekonomi seperti bunga, pajak, untung, rugi, dan lain-lain. Kemudian memitigasi adanya kemungkinan penipuan dan korupsi dari suatu transaksi. Memitigasi ini upaya pencegahan. Jadi untuk meminimalisir adanya penipuan dan korupsi. Tentunya kalian semua sudah ada gambaran ya sekarang. Kita lanjut lagi ya. Yang pertama, 3.9 mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, tarah. Yang ke 4.9
yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmetika sosial, yaitu penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Selanjutnya adalah tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari ini diharapkan peserta didik dapat, jadi kalian nanti dapat menentukan nilai keseluruhan, nilai per unit, harga penjualan, dan harga pembelian. Yang kedua, menentukan keuntungan, kerugian, dan impas. Yang terakhir, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan nilai per unit, nilai keseluruhan, harga jual, dan harga beli. Tentang nilai per unit dan nilai keseluruhan, kita akan mempelajari satu masalah dulu. Ini untuk mengenal masalah yang pertama. Ini ada gambar dua kotak pensil ya. Gambar dua kotak pensil ini nanti kan kita tahu mana sih yang nilai per unit, mana yang nilai keseluruhan. Jadi di sini Bu Ani membeli dua kotak pensil yang masing-masing berisi satu lusin dengan harga 36.000 per kotak. Pertanyaan yang pertama, manakah yang dinamakan harga atau nilai keseluruhan? Yang kedua, manakah yang dinamakan nilai per unit? Dan yang terakhir, berapa harga satu pensil? Nanti kita akan mencari manakah yang dinamakan harga atau nilai keseluruhannya dari ilustrasi ini. Kemudian manakah yang dinamakan nilai per unit, berapa harga satu pensil. Silahkan dicoba dulu ya. Sambil mencoba, sekarang saya jelaskan juga. Jadi nilai keseluruhan berarti keseluruhan dari ini ada dua kotak pensil, berarti nilai keseluruhannya adalah dua kotak pensil ini yang masing-masing berisi satu lusin, berarti ada dua lusin ini keseluruhannya. Harganya juga, harga keseluruhan berarti harga dua kotak pensil ini. Kemudian manakah yang dinamakan nilai per unit, berarti satu unit per unit, berarti satu pensil ini adalah nama dari nilai per unit, merupakan nilai per unitnya. Kemudian bagaimana cara mencari harga satu pensil? Sekarang kita lihat caranya. Yang pertama, harga keseluruhannya atau nilai keseluruhannya adalah harga dua kotak pensil. Nilai per unitnya harga satu pensil. Untuk menentukan harga satu pensil, kita harus mencari dulu banyaknya unit pensil, yaitu 2, karena 2 kotak kali 12, karena di sini 2 lusin. Lusin itu satu lusinnya 12, sehingga 2 kali 12 ketemunya 24. Selanjutnya harga satu pensil berarti harga keseluruhan dibagi banyaknya unit. Harga keseluruhannya tadi 36.000, banyaknya unit 2 lusin itu 24, sehingga 36.000 dibagi 24 menjadi harga satu pensil adalah 1.500. Sampai di sini dulu bisa dipahami. Kemudian kita akan masuk ke materinya. Nilai per unit adalah nilai satuan suatu barang. Jadi seperti tadi contoh yang sudah itu satuannya satu pensil, sehingga nilai per unitnya itu ya 1 per unit, 1 unit. Kemudian nilai per unit itu cara mencarinya yaitu nilai keseluruhan dibagi banyaknya unit. Untuk mencari banyaknya unit adalah nilai keseluruhan dibagi nilai per unit. Selanjutnya untuk mencari nilai keseluruhan berarti nilai per unit kali banyaknya unit. Jadi dari persamaan yang pertama ini kita bisa menentukan banyaknya unit, kita juga bisa menentukan nilai keseluruhannya. Sampai sini insya Allah semuanya paham ya.
Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Jadi tadi ada lusin, barangkali lusin itu berapa ya, banyaknya kok sudah lupa. Ini satuan kuantitas atau jumlah. Ini tambahannya, jadi satu lusin itu 12 buah. Kemudian satu gross itu 12 lusin. 12 lusin tadi 12 buah, sehingga satu gross itu isinya 144 buah. Selanjutnya satu kodi itu 20 buah atau 20 lembar menjadi satu. Kemudian satu rim itu 25 kodi atau 500 lembar. Nah, kita biasa menggunakan lusin, misalkan ketika di rumah. Piring jumlahnya satu lusin, gelas jumlahnya satu lusin, belinya juga biasanya satu kardus itu misalkan isinya setengah lusin, sendok isinya satu lusin. Jadi lusin ini banyaknya 12 buah, misalkan kemasan gelas itu setengah lusin, berarti isinya 6 buah. Selanjutnya satu gross, ini biasa digunakan ketika membeli pensil, ballpoint. Jadi misalkan satu kotak itu isinya 12 lusin, satu kotak itu isinya 12 buah. Jadi kalau satu gross nanti satu kardusnya isi 12 kotak, jumlahnya 144 buah. Kemudian untuk kodi ini biasa digunakan untuk satuan baju biasanya. Misalkan ada yang jualan baju terus beli di Tanah Abang, itu satu kodi, belinya satu kodi, berarti beli baju 20 buah atau 20 lembar. Yang terakhir satu rim, satuan satu rim ini biasa kita gunakan untuk misalkan kertas. Jadi kertas satu dus isinya itu 5 rim atau 4 rim. Nah, satu rimnya itu berisi 500 lembar. Sampai sini dulu, insya Allah jelas ya anak-anak. Kita lanjutkan lagi. Jadi harga jual dan harga beli sekarang. Di sini ada gambar toko buah. Ini dari petaninya, yang ini pembelinya. Tapi ini adalah penjual, jadi nanti setelah beli akan dijual lagi. Pak Slamet adalah penjual buah. Dia membeli buah jeruk dari petani seharga Rp8.000 per kilogram dan menjualnya dengan harga Rp10.000 per kilogram kepada pembeli. Jadi ini Pak Slamet beli jeruk, dibayar ke petaninya 8.000, dijual lagi harganya 10.000. Yang A, manakah yang disebut dengan harga pembelian? D, manakah yang disebut harga penjualan? Yang C, apakah Pak Slamet mengalami keuntungan atau kerugian? Jadi sekarang perhatikan, manakah yang disebut harga pembelian? Harga pembeliannya berarti adalah harga dari petaninya, yaitu Rp8.000. Ini adalah harga pembelian karena Pak Slamet ini membeli dengan harga 8.000. Kemudian dijual lagi 10.000, berarti 10.000 ini adalah harga penjualan. Selanjutnya, apakah Pak Slamet mengalami keuntungan atau kerugian? Nah, kita bisa lihat harga beli dan harga jualnya lebih besar yang mana. Nah, di sini lebih besar harga jualnya, sehingga Pak Slamet mengalami keuntungan karena harga jualnya lebih dari harga belinya. Sekarang kita lihat, Ibu sudah membuat jawabannya. Jadi untuk harga belinya itu harga jeruk dari petani, harga jualnya itu harga yang ditetapkan Pak Slamet. Kemudian Pak Slamet mengalami keuntungan karena harga jualnya lebih besar dari harga pembelian. Sampai sini bisa dipahami ya anak-anak. Kita lanjutkan. Untuk materinya, jadi harga pembelian adalah
harga dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya. Harga beli juga sering disebut dengan modal. Dalam kondisi tertentu, modal sering ditambah dengan ongkos atau biaya lainnya. Contoh, kita sering berbelanja online, itu biasanya juga ada ongkirnya. Lah kalau misalkan itu barang kita jual kembali, berarti kita harus menentukan harganya itu lebih dari harga beli ditambah dengan ongkosnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan. Harga pembelian bisa juga ditulis ketika menghitung nanti dengan HB. Selanjutnya adalah harga penjualan atau HJ. Adalah harga yang ditetapkan penjual kepada pembeli. Jadi sudah jelas ya, seperti contoh yang jeruk tadi, harga penjualannya adalah harga yang ditetapkan oleh penjual itu sendiri. Selanjutnya, untung atau laba biasa ditulis dengan U, adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian, di mana harga penjualan lebih besar dari harga pembelian. Jadi seperti contoh tadi, karena harga jualnya lebih dari harga belinya, sehingga Pak Slamet tadi mendapatkan keuntungan. Dan yang selanjutnya yaitu tentang rugi. Rugi atau biasa ditulis dengan R adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian, di mana harga penjualan kurang dari harga pembelian. Jadi kalau harga jualnya lebih rendah dari harga pembelian, berarti pedagang itu mengalami kerugian, dan kita tidak mau kalau jualan itu mendapatkan rugi, kita inginnya mendapatkan keuntungan. Bisa kita lanjutkan lagi. Jadi untuk mencari harga beli dan harga jual, jika mengalami keuntungan, HB sama dengan HJ dikurangi U. Kemudian untuk mencari HJ sama dengan HB ditambah U di sini, karena HB-nya itu kurang dari harga jual, sehingga kalau harga beli kan harusnya lebih kecil, sehingga harga jual dikurangi U. Kemudian harga jual kan harus lebih besar dari harga beli, sehingga harga beli ditambah U, itu ketemunya harga jual. Yang kedua, harga beli dan harga jual jika mengalami kerugian. Karena mengalami kerugian berarti HB-nya lebih tinggi, sehingga HB sama dengan HJ ditambah R. HJ sama dengan HB dikurangi R. Jadi HJ-nya ini lebih rendah, sehingga HB dikurangi R ketemu HJ. Yang selanjutnya lagi, untung itu harga jual dikurangi harga beli. Untuk rugi, harga beli dikurangi harga jual. Sebetulnya bisa harga jual dikurangi harga beli, tapi nanti ketemunya negatif, berarti rugi. Kalau ketemunya positif, berarti untung. Selanjutnya untuk impas itu sama dengan harga jual dan harga beli. Jadi harga jualnya sama dengan harga beli, berarti impas. Misalkan kita membeli suatu barang, harga belinya 10.000, kita jual lagi 10.000, berarti kita mengalami yang namanya impas. Baik, kita lanjutkan lagi. Perhatikan soal berikut. Berapa harga beli dari suatu barang yang dijual dengan harga 6.000 dengan untung 1.500? Silahkan, bisa sambil dicari dulu. Ibu tunggu. Jadi harga belinya itu berapa? Kalau harga jualnya 6.000, lah ini mendapatkan untung 1.500. Nah, saya tunggu dulu. Ya, sudah ada yang ketemu. Jadi ini dikurang atau ditambah? Jangan-jangan ada yang menjawab ditambah. Kita lihat, kalau jawabannya ditambah, berarti ketemunya adalah 7.500. Ada yang menjawab 7.500? Kita cek jawabannya benar atau salah kalau menjawab 7.500.
Kasihan, jawabannya salah kalau yang 7.500. Kenapa salah? Karena ini harga jual mengalami keuntungan, berarti harusnya dikurang. Sekarang kita lihat 6.000 dikurangi 1.500 sama dengan 4.500 ya. Selamat yang mendapatkan yang memilih jawaban A, jawabannya adalah benar. Semua sudah paham ya, karena ini harga belinya berapa, harga jualnya 6.000, mendapatkan untung 1.500, berarti harga jual dikurangi untung, ketemu harga beli. Kita lanjutkan. Ya, kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soalnya di sini, Bu Sari membeli 5 lusin mainan anak-anak dengan harga seluruhnya 150.000. Setelah dijual habis, ternyata Bu Sari mengalami keuntungan sebesar 18.000 rupiah. Berapa harga penjualan sebuah mainan? Jadi ini 5 lusin tadi sudah saya jelaskan. 1 lusin itu berapa? Berarti ini nanti kita cari keseluruhannya dulu. Kemudian harga seluruhnya ini adalah harga belinya. 150.000 ini harga beli keseluruhannya. Ini keuntungan keseluruhan, berarti yang pertama nanti kita cari harga jual seluruhnya. Kalau sudah ketemu harga jual seluruhnya, baru kita akan mencari harga satu mainan, harga jual sebuah mainan. Ya, untuk penyelesaiannya, yang pertama, banyaknya mainan itu 5 lusin. Tadi 1 lusin itu 12, sehingga 5 kali 12 sama dengan 60. Kemudian untuk harga beli keseluruhannya tadi adalah 150.000. Untung keseluruhan 18.000, berarti setelah ini kita cari dulu harga jual keseluruhannya. Harga jual keseluruhannya karena mendapatkan untung, berarti harga beli ditambah untung. Harga belinya berapa? 150.000 ditambah 18.000, berarti harganya 168.000. Jadi harga jual keseluruhannya adalah 168.000. Sampai sini dulu bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, sekarang kita lanjut lagi untuk mencari harga jual satuannya. Jadi harga jual satuannya ini tetap ya, tadi kalau nilai per unit itu nilai keseluruhan dibagi banyaknya unit, sehingga harga jual satuan sama dengan harga jual keseluruhan dibagi banyaknya unit. Harga jual keseluruhannya di sini 168.000. Banyaknya unit adalah 60, sehingga 168.000 dibagi 60 ketemunya 2.800. Jadi harga jual sebuah mainan adalah 2.800. Insya Allah sampai sini semua paham ya adik-adik, anak-anakku kelas 7. Kita lanjutkan ke pembahasan soal yang kedua. Jadi soalnya di sini, sebuah sepeda bekas dibeli dengan harga Rp1.350.000. Setelah diperbaiki dengan biaya Rp56.000, sepeda tersebut dijual dan ternyata mengalami kerugian Rp25.000. Berapa harga penjualan sepeda tersebut? Jadi di sini ada harga belinya. Lah, ini ada biayanya. Berarti harga belinya tidak hanya 1.350.000 saja, tapi ada juga biayanya 56.000. Lah, mengalami kerugian 25.000. Sekarang kita cari penyelesaiannya.
Yang pertama kita tulis dulu harga beli 1.350.000, biaya perbaikan 56.000, sehingga modalnya itu harga beli ditambah biaya perbaikan 1.350.000 ditambah 56.000, ini seharusnya 56.000, ketemunya 1.406.000. Jadi modalnya atau harga beli keseluruhannya itu 1.406.000. Karena mengalami kerugian, berarti harga jualnya ini rugi 25.000. Harga jualnya modal dikurangi rugi, sehingga harga jualnya 1.406.000 dikurangi 20.000, harga jualnya ketemu 1.381.000. Jadi harga jual sepeda adalah 1.380.000. Bagaimana untuk soal kedua ini, mudah ya? Pastinya akan terasa mudah. Kita lanjut ke pembahasan soal yang ketiga. Tentukan kondisi berikut yang menunjukkan kondisi untung, rugi, atau impas, serta tentukan besarnya untung atau rugi dari pengeluaran dan pemasukan sebagai berikut. Jadi ini nomor 1, pemasukannya itu 1 juta, pengeluarannya 1.200.000 rupiah. Yang nomor 2, pemasukannya 1 juta rupiah, pengeluarannya 1 juta rupiah. Yang ketiga, pemasukannya 1 juta, pengeluarannya 900.000. Jadi nanti kita akan mencari mana yang untung, mana yang rugi, dan mana yang impas. Ya, itu ada yang bingung ya. Penyelesaiannya selanjutnya jadi kalian semua bisa lihat. Untuk yang pertama, kita sisipkan tabel di sini. Isilah dengan tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Kemudian kita tambahi juga ini kondisi untung, rugi, atau impas, kemudian besarnya untung atau rugi. Yang pertama, 1 juta kurang dari 1.200.000. Karena pemasukannya lebih kecil dari pengeluarannya, berarti ini mengalami untung, yaitu besar keuntungannya 200.000. Kemudian kalau pemasukannya 1 juta, pengeluarannya 1 juta, ini sama, jadi ini mengalami impas. Selanjutnya kalau pemasukannya 1 juta, pengeluarannya 900.000, jadi pemasukannya lebih dari 900.000, lebih dari 1 juta, lebih dari 900.000, ini mengalami rugi, yaitu rugi 100.000. Bisa dipahami ya. Jadi ini sama saja dengan harga beli, yang ini sama dengan harga jual. Di 1 juta kurang dari 1.200.000, ini untung 200.000. Kemudian 1 juta sama dengan 1 juta, ini mengalami impas. Yang terakhir 1 juta lebih dari 900.000, ini rugi 100.000. Kita lanjut ke pembahasan soal yang keempat. Soalnya adalah seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga kerupuknya adalah 6.000 rupiah per bungkus. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan 200.000 rupiah dari usaha kerupuknya tersebut, maka berapa kemasan kerupuk minimal yang harusnya dibuat? Jadi yang pertama yang diketahui adalah modal atau harga beli keseluruhannya. Di sini karena ini uang yang dikeluarkan semua, ini bisa jadi modal atau harga beli keseluruhannya. Selanjutnya 6.000 rupiah ini adalah harga kerupuk per bungkus, berarti ini harga per unitnya, harga jual satuannya. Kemudian dia mendapatkan keuntungan 200.000 rupiah, sehingga ini adalah keuntungan keseluruhannya. Jadi kita ulangi lagi,
1 juta itu modalnya, 6.000 itu harga jual satuannya, 200.000 adalah keuntungan keseluruhannya. Yang ditanyakan berapa kemasan kerupuk minimal, berarti ini adalah banyaknya nilai keseluruhan. Nilai keseluruhan dari bungkus kerupuk itu berapa? Kita lanjut. Yang pertama modalnya 1 juta, harga jual satuannya 6.000, untungnya 200.000. Selanjutnya berapa kemasan kerupuk minimal yang dibuat, atau yang ditanyakan ini nilai keseluruhannya. Harga jual seluruhnya adalah modal ditambah untung. Karena ini mengalami keuntungan berarti ditambah 1 juta ditambah 200.000 berarti ketemu 1.200.000 rupiah. 1.200.000 rupiah, mana? Ya. Kemudian untuk nilai per unitnya yaitu harga jual seluruhnya dibagi harga jual satuan. 1.200.000 rupiah dibagi 6.000 ketemunya 200. Sehingga kalau penjual ini membuat 200 bungkus berarti dia sudah untung karena ini minimalnya. Kalau lebih dari ini berarti boleh, malah lebih untung lagi. Tapi kalau kurang dari 200 bungkus berarti pedagang ini mengalami kerugian. Jadi banyak kemasan minimal kerupuk yang harus dibuat adalah 200 bungkus ya. Tadi kita sudah pembahasan soal yang pertama sampai keempat. Mudah-mudahan semuanya sudah paham. Ya, lanjut kita. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama tentang untung, kondisi untung di mana harga jual lebih dari harga beli sehingga jual itu atau pedagang itu mengalami keuntungan. Di sini jika kita akan mencari untung berarti sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Ingat-ingat lagi, untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli, sehingga kalau harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Kemudian jika ditanyakan harga jual berarti harga beli dikurangi harga jual sama dengan harga beli ditambah untung, harga beli sama dengan harga jual dikurangi untung. Tadi juga sudah dijelaskan, kita mengingat kembali. Selanjutnya yang kedua adalah kondisi rugi di mana harga jual kurang dari harga beli. Jadi harga jual kurang dari harga beli berarti pedagang itu mengalami kerugian. Nah, jika kita mau mencari rugi berarti sama dengan harga jual. Kalau harga jual dikurangi harga beli berarti ketemunya negatif, sehingga harga beli dikurangi harga jual. Rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Nah, harga jual sama dengan harga beli dikurangi rugi. Kemudian untuk harga beli, harga jual ditambah rugi. Ingat-ingat lagi. Yang terakhir adalah kondisi impas, di mana impas ini harga jual itu sama dengan harga beli. Kalau misalkan kita membeli barang dan dijual lagi dengan harga yang sama berarti kita mengalami impas. Kita kalau mau menjadi pedagang berarti kita harus menggunakan prinsip keuntungan. Di harga jual lebih dari harga beli. Terima kasih. Alhamdulillah materi hari ini selesai ya. Nah, terima kasih sekali sudah memperhatikan dari awal hingga akhir.